Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Top Gainers. Di sini saya membahas mengenai saham-saham Top Gainers yang kenaikannya paling tinggi disertai dengan value transaksi di atas 10 miliar saja ya, biar yang kita bahas adalah saham-saham yang sangat liquid. Jadi malam ini saya mau bahas mengenai saham Pada, kemudian saham Pico, kemudian saham Aces nih yang tiba-tiba naik tinggi sekali, tiba-tiba ya. Kemudian saham Bank naik tinggi lagi, kemudian saham BNBR yang naik tinggi lagi dengan value transaksi yang cukup tinggi juga 35 miliar. Dan tambah satu lagi deh, kita bahas 6 saham ya. Saham WIRG. WIRG sepertinya masih layak untuk dipantau sepertinya. Kita lihat dulu deh untuk memastikannya. Oke, itu aja. MMAX saya tidak akan bahas karena kenaikannya sudah terlalu tinggi dan saya sudah pernah beli juga, tapi saya tidak share ya, karena ya saya kurang suka aja kalau share saham-saham pilihan saya sendiri. Ini saham yang pernah saya beli di harga 252 kalau tidak salah, MMAX 252, karena sudah break dengan akumulasi besar, dan saya sudah jual di harga 278 kalau tidak salah, atau 276, tapi ternyata dia lanjut naik ke atas. Saya masih tunggu di area 250 tapi nggak dikasih, dia lanjut naik ke atas, jadi ya sudah kelewat juga, tapi tidak apa-apa, yang penting sudah cuan sebelumnya. Oke, jadi kita bahas 6 saham itu aja, tapi sebelum lanjut saya disclaimer on dulu. Video ini bukan ajakan jual atau beli. Ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Oke, yang pertama kita bahas adalah saham Pada. Oke. Sorry ya, ini agak batuk-batuk dikit. Untuk Pada, broker summary hari ini masih sangat menarik sekali ya. Ada akumulasi yang sangat besar dari CPMG dengan AVG yang ya tidak terlalu atas sih. Ini agak tengah-tengah ya. Jadi harus hati-hati, bisa jadi besok akan lanjut naik dan akan koreksi-koreksi. Dan targetnya sudah tercapai. Yang pertama targetnya adalah di 127, kemudian 134, target selanjutnya 146, target selanjutnya lagi di 160 sudah tercapai. Dan target selanjutnya bagi Pada adalah di harga 200%-nya, di harga 176. Sebelumnya saya sarankan tunggu di area bawah sini, tapi kalau melihat dari titik entry sebenarnya itu area yang terlalu konservatif ya. Harusnya bagi scalper itu dicek di chart 5 menit, harusnya di sini sudah start beli nih. Tadi pagi saya sudah start beli di 118 sampai dengan 121, kemudian saya start jualan di 126 134, tapi ternyata dilanjut naik tinggi, jadi ya udah ketinggalan, nggak apa-apa. Yang penting cuan. Karena saya juga scalping doang di sini. Beli besarnya, dan untuk swingnya saya sebenarnya tunggu di area bawah sini tapi nggak dikasih ya. Oke, secara broker summary hari ini masih sangat menarik sekali. Retail jualan, bandarnya masih terus akumulasi. Kalau saya cek ulang dari money flow, harusnya money flow bagus nih. Oke, money flow masih sangat bagus sekali. Money flow in sangat besar. Kemudian retail jualan besar juga, institusi ambil, foreign jualan, zombie jualan. Jadi fokusnya di institusi ya sekarang. Jadi masih sangat menarik untuk dipantau. Masih ada akumulasi besar yang sangat besar ya hitungannya dari bandarnya dalam 2 hari terakhir. Dan menurut saya Pada ini ada potensi seperti saham KRIA saat bulan Agustus akhir sampai dengan bulan September ya. Di sini saat break dari all time high dari IPO-nya, dia terus lanjut naik ke atas bahkan sampai multi bagger. Kalau waktu itu saya pernah cek dari awal sini, karena ada akumulasi sampai multi bagger ya. Kalau misal dicek dari breaknya, terhitung bagger juga ini kenaikannya. Menurut saya masih berpotensi seperti KRA karena Pada juga akumulasi ya tadi. Saat break situ akumulasi, kemudian saat naik tinggi juga ada akumulasi seperti saham KRA sebelumnya. Break dari all time high IPO-nya, ada akumulasi terus, kemudian harga terus naik. Seperti itu. Jadi wajib dipantau nih saham Pada. Sepertinya ada berpotensi seperti saham KRA awal-awal kenaikan tinggi. Untuk technical analysisnya tentu saya tidak akan buatkan area belinya karena harganya sudah terlalu tinggi. Saya akan buatkan area jualnya aja untuk Bapak Ibu yang sudah beli di area bawah. Di sini adalah area yang cukup menarik untuk dijual. Kayaknya sudah layak nih start jualan kalau besok udah menyentuh harga 176 177 ya. Terlebih lagi hari ini sudah arah dengan bid yang sangat tebal. Tadi apa namanya? Pada itu lihat ya, arah yang dengan bid sangat tebal berpotensi besok akan keep up dan lanjut lagi naik tinggi ke atas. Tapi kalau sudah naik tinggi ke atas, saya sangat tidak sarankan untuk beli. Saya sangat sarankan untuk wait and see dulu. Kita tunggu koreksi dulu dan kita tunggu bottoming selanjutnya. Seperti itu.
Kita cek di chart 1 jam, sepertinya area 144 sampai dengan harga 148 ini adalah area demand ya. Karena tadi siang ini kan tadi pagi sudah naik. Kemudian harga 141 sampai dengan 148 ini dijaga terus dan break di 151 dan lanjut naik ke atas. Berarti menurut saya di harga 151 sampai dengan harga 141 ini adalah area demand ya. Kemungkinan kalau misalnya besok lanjut naik ke atas ke 176 dan tiba-tiba ada koreksi, harga 150 sampai dengan 142 ini bisa menjadi area yang cukup menarik. Sepertinya akan ada gejolak-gejolak di area sana. Jadi kita buat area pantauan ya di sini nih. 148 sampai dengan harga 144 deh. Kita fokus di body candle-nya aja ya. Nggak usah terlalu tinggi. Kebetulan juga itu adalah area 127,2% dari Fibonacci levelnya. Oke. Untuk area supportnya belum terlihat, jadi kita tunggu aja area puncaknya di mana. Kalau misalnya puncaknya sudah diketahui, kita bisa tarik Fibonacci dari last low, antara last low ini all time low-nya ke all time high-nya ya. Kita tarik misal ke sini nih, misal di 176 deh, misal 176. Kita bisa tarik garis ke Fibonacci sana, kemudian kita tunggu koreksinya mungkin di area 61,8% ataupun di 50%. Nah, di area sini bisa menjadi area yang layak pantau nih. Kalau misalnya di area 61,8% sudah ada akumulasi kembali dan harga dijaga, kita bisa ikutan buy dan kita kita hold dulu, kemungkinan besar bisa sampai ke harga 199 atau 200 kembali seperti itu. Coba kita cek di chart KRIA sebelumnya ya. Kita lihat pergerakannya seperti apa. Daily dulu biar tidak memusingkan. Oke, seperti ini. Dari last low ini high-nya, all time high-nya di sini kita anggap all time high di harga 302, all time low-nya di harga 87. Mantul di 61,8% dan juga ini adalah area demand ya, karena ada gejolak di area sini. Sepertinya pada akan bisa berpotensi membentuk pola seperti itu lagi. Jadi kita tunggu aja all time high-nya di mana dan kita tunggu koreksinya dulu. Setelah koreksinya terjadi, kita tunggu di area demand-nya. Kalau sejauh ini sebenarnya area demand-nya ada di harga 144, 148. Jadi kita tunggu aja di area bawah situ. Oke, jadi saya tidak akan buat trading plan-nya lagi. Saya sarankan aja untuk wait and see karena harga sudah terlalu tinggi. Untuk Bapak Ibu yang sudah beli di area bawah, silakan trailing stop. Kalau misalnya sudah terkena trailing stop, silakan TP. Nanti kita bisa beli lagi di area bawah. Oke, seperti itu untuk pada wait and see dulu. Oke, lanjut ke saham Pico. Aduh, salah pencet. Untuk Pico, kita cek dari broker summary dulu. Oke, ada akumulasi yang besar dari BQ. Oke, ini salah. Sepertinya pelakunya orang yang sama seperti yang mengangkat sebelum-sebelumnya ya. BQ, MG, YP biasanya mengangkat saham-saham terliner yang sangat volatil seperti Wapo, Pico, kemudian PBRX dan kawan-kawan ya. Oke, untuk broker summary-nya tentu menarik karena ada akumulasi dari big player ya. Ini saya anggap big player lah. Kemudian AVG-nya juga cukup atas ya kalau melihat dari harga closing sekarang di harga 290. Kemungkinan besok akan diangkat dulu baru mereka akan jualan. Kemudian dari money flow. Dari Pico, oke, money flow in ya karena karena big player yang masuk, kemudian retailnya keluar karena retail sudah cut loss di area bawah. Oke, menarik. Secara bandarmologi menarik dan secara teknikal kita cek dulu. Jadi khusus saham Pico ini bagi kalian yang scalper high risk ya. Kalau misalnya swing trading seperti saya dan konservatif, saya sarankan hindari saham-saham seperti ini karena saham ini pergerakannya sangat volatil, naik turunnya sangat berbahaya ya. Bisa diguyur, bisa juga diangkat dalam waktu 1 menit, 2 menit, 3 menit. Untuk support seperti ini bisa menjadi area support sih, karena sebelumnya ini adalah area resisten tapi dijebol dengan cukup kuat tapi tidak terlalu tinggi ya karena sudah kena arah duluan. Kemudian saya mau cek di chart 1 jam dulu untuk mencari titik support terdekatnya kembali. Seperti ini bisa menjadi area support yang cukup oke nih bagi saham Pico kalau misalnya dia ternyata turun ya. Di harga 256 sampai dengan harga 262. Ini bisa menjadi area support bagi Pico kalau misalnya turun. Tapi kalau misalnya naik, ya area support ini kemungkinan tidak akan disentuh, tapi dia langsung menuju area resisten selanjutnya. Dan area resisten selanjutnya sepertinya bisa di area sini nih. Harga
324 atau di sini deh 322 sampai dengan harga 328. Ini bisa menjadi area resisten selanjutnya bagi Pico dan kemungkinan besok akan disentuh. Kemudian sebelumnya ini adalah pola dari double bottom ya, dan kalau double bottom double tops ini membentuk dua puncak. Kemudian biasanya kalau mengikuti pola technical analysis, ini adalah puncak pertama, puncak kedua yang bisa dibilang hampir setara lah ya. Kemudian breakdown dan ada retracement, dan biasanya kalau ada retracement seperti ini ada potensi turun lagi ke bawah, biasanya seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan Pico akan lanjut naik ke atas kembali ke channel atasnya ini kembali di area di atas dari neckline double topsnya seperti itu. Jadi kita tunggu aja besok seperti apa. Kalau misalnya berhasil bertahan di atas dari area support ini di harga antara 290 sampai dengan harga 302, kemungkinan bisa lanjut naik ke atas, mungkin bisa menutup gap ya di area sini nih. Masih ada gap di harga 372, kemungkinan bisa menutup situ, tapi yang terdekat ke 320 dulu aja seperti itu. Jadi untuk trading plan-nya saya menggunakan trading plan yang beresiko aja di sini. High risk. Area buy di 290 sampai dengan harga 300, kemudian cut loss di bawah dari 282. Sebentar. Cek ulang. Oke, 280 juga sebenarnya masih bisa menjadi area cut loss ya. Ya support maksud saya. Tapi enggak deh, di 282 dulu aja kita main cepat ya, karena ini hitungannya scalping. TP pertama di harga 320 aja deh, 320 TP pertama. Dan kalau misalnya Bandar masih war up harga saham ini, potensi selanjutnya adalah ke menutup gap di harga 370 aja deh, 368 aja deh, 368. Oke, seperti itu. Sebentar. Low ke high kita gunakan Fibonacci level dulu. Maksudnya dari high ke low. Targetnya ke 61,8% di harga 366. Oke, targetnya ke 364 dulu ya. Target kedua di 364. Oke, seperti itu untuk Pico. Saya sarankan untuk wait and see dulu, kita lihat ke depannya seperti apa. Kalau misalnya berhasil bertahan di atas support, bisa spekulasi di harga antara 300 sampai dengan 290 dan cut loss di bawah dari 282. TP pertama kalau misalnya bertahan di atas support bisa sampai ke 320 dan selanjutnya bisa sampai ke 364. Seperti itu untuk Pico, masih layak dipantau bagi para scalper high risk. Karena bandarnya seperti sudah mulai mau ngangkat lagi nih. Kalau Bapak Ibu yang konservatif dan swing trading, saya sarankan untuk hindari ya, karena volatil sekali saham ini. Oke, lanjut ke saham selanjutnya adalah saham ACES. ACES tiba-tiba naik tinggi ya, kebetulan sekali. Biasanya pergerakannya sangat lambat dan cenderung downtrend. Oke, ini cenderung downtrend, tapi hari ini tiba-tiba naik tinggi dengan volume sangat besar dan MACD-nya sudah mulai break atau bisa disebut sebagai golden cross. Aduh, salah, bentar. Aduh, sebentar. Ini, sini. Oke, untuk broker summary hari ini cukup oke. Ini ada akumulasi yang cukup besar juga dari Bandar. Dari khususnya Bandar YU, KK, BK, IF. Nilainya juga cukup besar, di atas 1,9 miliar semua. Bahkan YU nilainya sangat besar, 15 miliar. Dan banyaknya broker buyer ada 20, broker seller ada 48. Berarti ini disebut sebagai akumulasi yang cukup serius oleh Bandar. Kita cek dari money flow. Harusnya money flow in bagus nih. Oke, money flow in bagus, retailnya keluar, oke, menarik. Tapi belum terlalu menarik, belum ada konfirmasi kuat. Karena baru hari ini aja akumulasi besar, sebelum-sebelumnya distribusi besar ya. Jadi saran saya lebih baik wait and see dulu, kita tunggu ke depannya seperti apa. Kalau misalnya harganya sudah sideways dan mulai ada akumulasi kembali, kita bisa in. Kalau untuk sekarang maksud saya belum ada konfirmasi kuat. Wait, kita cek ke belakang. Ini tiba-tiba mantul karena apa? Oke, ini break, ini mantul, breakdown. Kemudian dari bulan-bulan sebelumnya mantulnya dari, oh ini harga termurah sejak tahun 2012 ya untuk ACES. Oke, ini harga sudah terlalu turun dalam. Harga sudah terlalu murah bagi para fundamentalis. Mungkin harga ACES sekarang sudah terlalu murah, dan Bapak Ibu bisa cek secara fundamental apakah ini layak untuk diinvestasikan atau tidak. Kalau saya di sini hanya membahas secara trading saja ya. Kalau secara trading tentu belum ada konfirmasi kuat karena harganya baru naik
dalam beberapa hari terakhir dan akumulasi baru naik sehari ya. Jadi kita tunggu aja. Kalau saran saya lebih baik wait and see dulu. Kita tunggu harganya kemana dan kita tunggu akumulasi besar dari bandar. Tapi ini adalah resisten selanjutnya yang sebelumnya adalah support di harga antara 492 sampai dengan harga 520. Kalau misalnya berhasil break di atas dari sana dan berhasil bertahan di atas dari area support ini, ada potensi menuju harga 590 ataupun harga 600 ataupun bisa sampai ke harga 650. Jadi bisa buy on breakout, tentu itu sangat high risk ya. Bisa buy on breakout seperti ini. Seperti ini, ataupun bisa buy on weakness, kita tunggu di area supportnya kembali di harga antara, sejauh ini supportnya di harga itu ya 420 sampai dengan harga 394. Ini adalah area support bagi ACS. Bisa tunggu lagi di sini. Cut loss jika close lagi kalau ke bawah dari 380 atau di bawah dari 386. TP-nya kembali di sini di harga 500-an dan TP selanjutnya bisa sampai di harga 600. Seperti itu. Jadi untuk ACS saya sarankan wait and see dulu. Kita tunggu konfirmasi selanjutnya untuk beberapa hari ke depan. Jadi kemungkinan besar kita baru bisa konfirmasi di bulan Januari ya. Kita tunggu beberapa hari ke depan dan tunggu ada akumulasi lagi. Oke, seperti itu. Lanjut ke saham selanjutnya adalah saham bank. Saham bank digital. Ada akumulasi yang cukup besar dari AKBK. Penjualnya ada retail, ada juga MGXA PD, retail di bawah, ada institusi juga. Buyer ada 11, seller ada 52, berarti ada akumulasi yang sangat serius dari bandar AKBK ya. Ini anak bapak ikutan beli dengan AVG yang sebenarnya cukup tengah-tengah ya, bisa dibilang harga 1.500 sampai dengan harga 1.520. Cukup tengah-tengah dan kebetulan itu adalah area support yang sekarang, yang sebelumnya adalah area resisten. Oke, jadi secara fundamental hari ini menarik. Untuk bank kita cek dari money flow-nya sebelum-sebelumnya. Untuk money flow juga cukup menarik ya, dari sebelum-sebelumnya ada akumulasi, koreksi dengan distribusi kecil, kemudian ada akumulasi lagi, koreksi dengan distribusi kecil, dan hari ini ada akumulasi kembali. Asing beli banyak, retail jualan terus, menarik. Institusi jualan diambilnya oleh zombie. Oke, ini cukup tinggi ya, sepertinya ini saham yang bisa dibilang repo, seperti ada kepentingan. Ada tukeran-tukeran barang antara zombie dengan institusi. Jadi harus hati-hati, jangan gunakan uang besar biar tidak merusak pergerakan bandar. Untuk technical analysisnya sekarang adalah di area resisten. Jadi harus hati-hati, ada potensi koreksi-koreksi dulu karena ada di area resisten. Supportnya yang terdekat adalah di harga sebentar saya cek chart 1 jam dulu. Oke, ini bisa menjadi area support deh. 1.500 sampai dengan harga 1.535 lah ya. 1.535. Ini adalah area support terdekatnya bagi saham bank. Kalau misalnya besok ada koreksi, bisa spekulasi di area bawah sana. Tapi support terkuatnya sebenarnya ada di area sini nih. Support terkuat bagi bank adalah di harga 1430 sampai dengan harga 1460. Ini adalah support terkuat bagi saham bank. Untuk resistennya, oke, ini cukup kuat, sebenarnya sudah disentuh berkali-kali. Disentuh sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dalam beberapa bulan terakhir. Dan sekarang sudah disentuh ke 5 kalinya. Kalau misalnya berhasil break, menarik, berpotensi lanjut naik ke atas, bahkan bisa sampai ke harga 1.700 atau mungkin bisa sampai ke harga sebentar, saya mau cek dari chart 1 hari dulu. Ke 1.700 atau mungkin bisa sampai ke harga sini nih, 1.820 atau mungkin bisa sampai ke harga 1.900 kembali untuk saham bank. Dan ini ada potensi membentuk pola dari cup and handle ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini adalah cupnya, kemudian ini adalah handle-nya. Kalau misalnya berhasil break dengan akumulasi, ada potensi lanjut lagi naik ke atas sampai ke harga 1920-an. Kalau menggunakan Fibonacci retracement dari low, kita anggap ini adalah neckline-nya di sini ya. Atau di sini deh, kita main di body candle-nya aja dulu. Low-nya berarti di body candle-nya juga. 127,2%-nya, kebetulan itu adalah high sebelumnya. Target selanjutnya adalah 161,8%-nya di harga 1820. Di sini 1820. Dan target selanjutnya adalah di harga 200% dari Fibonacci levelnya, yaitu di harga 1970 lah ya. Yang kebetulan ini adalah dekat gap 1980, bukan sini. Close 1985. Target selanjutnya bagi bank. Jadi menurut saya secara pergerakan price action
bank ini masih sangat menarik, tapi kita tunggu dia mau break atau mau koreksi dulu. Kalau koreksi menarik, kita tunggu di area support. Support pertama di 1534 sampai dengan 1500, support terakhirnya di harga 1460 sampai dengan 1430. Kemudian kalau misalnya berhasil break dari area resisten, ada potensi langsung menuju 1700. Jadi untuk trading plan-nya saya lebih sarankan untuk buy on weakness saja, kita jangan buru-buru, masih ada waktu esok untuk beli. Cicil 2 kali ya di area support, 2 support ini. Jadi usahakan AVG ada di area bawah-bawah sini, cut loss jika close di bawah dari 1410. Kalau misalnya di close di bawah dari 1410 atau 1415 lah ya, 1415, berpotensi lanjut turun sampai ke harga 1340. Nanti kalau udah sampai 1340 lagi, kita bisa spekulasi buy lagi. TP pertama di sini di high-nya kembali di 1585. TP selanjutnya kalau misalnya buy on weakness, kita bisa targetkan sampai ke harga 1700 dan selanjutnya bisa sampai ke harga 1820. Seperti ini. Kemudian kalau Bapak Ibu mau buy on breakout, tentu ini berbahaya ya. Saya tidak menyarankan, tapi kalau Bapak Ibu mau beli silakan buy on breakout di 1600 kali ya. 1610 lah ya. Cut loss jika masuk lagi ke area bawah di harga bawah dari 1570. Kalau misalnya masuk lagi ke area bawah, cut loss dulu aja karena ada potensi turun lagi lebih dalam. Kita bisa buy on weakness lagi. TP pertama di harga 1690 atau 1700 lah ya. 1700. TP selanjutnya bagi saham bank kalau buy on breakout bisa sampai ke harga 1820-an. Seperti itu. Untuk bank masih sangat menarik dipantau. Saya lebih sarankan untuk buy on weakness, sabar dulu aja. Kemungkinan besar ke depan ada koreksi-koreksi dulu, tapi tidak menutup kemungkinan akan lanjut naik ke atas. Jadi Bapak Ibu bisa buy on breakout juga, seperti itu. Jadi terserah Bapak Ibu mau menggunakan trading plan yang mana. Yang penting yang paling sesuai dengan profil risiko Bapak Ibu. Kalau saya konservatif, saya lebih suka tunggu di area bawah, buy on weakness, agar risikonya lebih kecil. Oke, seperti itu. Lanjut ke saham saham BNBR. Kebetulan naik juga sesuai plan kalau tidak salah, BNBR. BNBR hari ini ada akumulasi yang tidak terlalu besar sebenarnya, tapi cukup layak dipantau. Oke, ini sebelumnya saya pernah katakan ya, BNBR ini tunggu di area bawah sini di harga antara 66 sampai dengan harga 64 dan cut loss jika close di bawah dari 63. TP pertama di harga 73, TP selanjutnya adalah di harga 79. Tapi tadi mantul dan harusnya sudah TP pertama. Kalau misalnya TP kedua tidak dapat, ini high-nya di harga 78, beda 1 tick. Kalau Bapak Ibu sudah melihat dari bid offer tadi sudah lihat ya, bid offer sudah jelek di harga 79, harusnya Bapak Ibu sudah jual di harga 77, 78, 76. Kalau Bapak Ibu belum beli, kita tunggu dulu apakah masih menarik atau tidak. Kita cek dulu dari bandarmologinya. Bandarmologinya cenderung ini cenderung akumulasi sih. CCLG akumulasi ya, top to buyer ini akumulasi dengan AVG yang cukup atas ya. Kalau melihat dari candle sekarang ini bisa dibilang di atas dari closing hari ini. Sepertinya menarik. Kalau kita cek dari money flow, kalau misalnya ada money flow in kembali, sepertinya menarik. Oke, lanjut. Oke, money flow hari ini masuk dikit, tapi tidak terlalu besar seperti di tanggal 1 Desember, tapi cukup oke lah ya. Ini ada money flow in. Tapi yang saya kurang suka adalah retailnya juga ikutan masuk tanggal 22 Desember. Jadi ada kemungkinan koreksi-koreksi dulu kali ya, lebih bagus. Karena retailnya masuk, bandar biasanya yang kurang suka kalau misalnya ada retail masuk besar. Bandar ada potensi untuk koreksi dulu biar membuang retail-retail yang ikut-ikutan dan mereka akan lanjut lagi angkat ke atas kalau misalnya retail sudah cut loss. Jadi untuk saat ini saya melihat BNBR untuk wait and see dulu. Kita tunggu dia membentuk bottoming kembali dan kita tunggu di area support kuatnya kembali. Coba kita cek dari technical. Oke, technical ini juga sebelumnya adalah area support dan ternyata dijebol ke bawah ya. Jadi kurang menarik. Jadi saya sarankan sekali untuk tunggu lagi di area bawah. Kemungkinan saya tarik lagi ke atas sedikit sini ke 67. Sepertinya 67 sampai dengan harga 65 bisa menjadi area support yang baru ya. Oke. Area buy menurut saya untuk BNBR selanjutnya di harga 67 sampai dengan harga 65. Kemudian area cut loss-nya di bawah sini aja deh, di bawah 63 lagi aja cut loss. Kemudian TP pertama di harga 72, TP selanjutnya
berpotensi di high sebelumnya di sini nih, di harga 77 sampai dengan harga 78, saya targetkan di harga 77 aja. Ini adalah resisten bagi BNBR dalam waktu dekat. Oke, seperti ini. Oke, untuk BNBR wait and see dulu aja. Tunggu di area bawah. Jangan buru-buru karena pergerakannya juga belum bagus ya. Oke, lanjut ke saham terakhir. Tadi saham apa ya? WIRG. Kita bahas WIRG. Untuk broker summary hari ini, oke, cukup menarik. Seperti ada akumulasi dari YB. AKBK juga ikutan beli, AO beli, menarik. Penjualnya banyak retail, oke, cukup menarik. Tapi dijual besar oleh KI walaupun tidak terlalu besar dibandingkan top one buyernya YB. Coba kita cek dari money flow. Secara money flow ini oke, ada akumulasi walaupun dalam 2 hari terakhir tergolong kecil ya akumulasinya. Tapi oke lah ya, karena penurunan sebelum-sebelumnya disertai dengan distribusi dan sekarang sudah mulai ada potensi sideways dan ada akumulasi, berarti ada potensi downtrendnya akan berakhir dan sudah mulai akan memasuki fase sideways cenderung bullish kembali. Tapi kita tunggu konfirmasi secara teknikalnya. Kalau secara bandermologi kesimpulannya cukup menarik, tapi kita butuh konfirmasi lebih kuat lagi. Kita tunggu dalam beberapa hari ke depan. Kalau misal sudah ada sideways kembali dan ada akumulasi besar, kita bisa ikutan beli. Oh, hujan. Hapus. Oke. Sini. Kalau seperti ini saya belum bisa membuatkan trading plan-nya karena ini masih area bawah sekali, belum ada bottoming yang cukup kuat untuk menjadi bottoming bagi WIRG. Jadi ada potensi masih kemungkinan lanjut turun ke bawah ataupun lanjut naik ke atas. Jadi saya akan buatkan support spekulasi aja. Ini khusus spekulasi ya, spekulasi di harga antara 116 sampai dengan harga 130. Ini adalah area spekulasinya. Kalau misalnya turun ke bawah dari 116, saya sarankan cut loss dulu, ada potensi masih lanjut downtrend turun ke bawah ya, seperti ini. Ini kan bottoming yang belum kuat ya, spekulasi ternyata turun ke bawah, cut loss, turun lagi ke bawah. Ini ada bottoming yang belum kuat lagi, spekulasi lagi, cut loss lagi, dan WIRG masih ada potensi seperti itu. Jadi jangan gunakan uang besar di sini, gunakan uang spekulasi saja. Spekulasi seperti ini aja. Di bawah sini cut loss jika close di bawah dari 113 ya. Close di bawah 113, cut loss dulu. TP pertama mungkin bisa sampai di harga 1. Sebentar, ini terlalu tinggi. TP pertama di 153 dulu. TP selanjutnya bagi WIRG kalau misalnya ternyata area sini sudah menjadi area sideways dan cenderung bullish kembali dan ada akumulasi kembali, mungkin bisa sampai di markup sampai 179. Oke, seperti itu untuk WIRG. Saya lebih menyarankan untuk wait and see dulu. Kalau mau spekulasi silakan, tapi tunggu di area support kuatnya aja di antara 116 sampai dengan harga 130. Seperti itu. Dan khusus WIRG ini adalah khusus saham volatil ya. Jadi khusus Bapak Ibu atau kalian-kalian yang scalper ataupun yang punya profil risiko yang sangat agresif. Bagi Bapak Ibu yang konservatif dan swing trader, saya sangat tidak sarankan untuk beli WIRG. Sudah saya tekankan ya, jangan beli saham WIRG karena ini saham yang sangat volatil dan masih cenderung downtrend. Seperti itu. Oke, sudah 6 saham saya bahas dan beberapa masih sangat menarik seperti saham bank masih sangat menarik. ACES masih layak dipantau tapi belum ada bottom yang cukup kuat ya. Jadi pantau dulu aja, wait and see. Pico berbahaya ya karena pelakunya adalah bandar BQ MGYP. Jadi saya kurang suka. Itu khusus scalping aja lah, khusus scalping high risk. Kalau pada saya sarankan untuk wait and see dulu. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya silakan siap-siap jualan karena harga sudah terlalu tinggi, akan ada koreksi-koreksi dulu. Untuk BNBR masih menarik tapi saya sarankan untuk tunggu di area support kuatnya aja di harga antara 64 sampai dengan harga 67. Seperti itu. Oke, semoga hasil sharing saya malam ini bisa bermanfaat untuk trading plan Bapak Ibu ke depannya. Semoga kita bisa cuan besar lagi seperti di saham pada tadi ya. Kita cuan besar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.